Shalom teman-teman, selamat sore. Balik lagi bareng aku, Mia. Nama asli aku itu Mia Anita Ika Yohana Sembiring. Jadi ada yang manggil Anita, ada yang manggil Mia, itu terserah lah. Balik lagi di YouTube channel aku di Hana Sembiring. Di channel kali ini aku mau ngasih pendapat aku. Oh ya, beberapa waktu yang lalu itu ada yang komentarin kayak gini. Kenapa sih suka berdoa aja? Kenapa sih konten itu cuma berdoa doang gitu? Tapi dia enggak nanya itu doang gitu. Terus aku nanya, kenapa emang ada yang salah? Nah, tapi dia jawabnya kayak gini. Enggak sih, enggak salah. Hanya saja kan kalau cuman berdoa tapi enggak digerakkan kan enggak bisa. Nah, tapi di sini aku mau klarifikasi. Aku di sini hanya bisa mendoakan. Nih, dengan satu catatan, setiap pendeta, siapapun pendeta itu hanya bisa mendoakan dan hanya bisa memberi saran, gitu. Seorang pendeta itu nggak bisa menggerakkan hati seseorang, gitu. Yang bisa menggerakkan seseorang itu, yang bisa menggerakkan dia untuk lebih, misalkan untuk menggerakkan sesuatu, untuk mengimani, gitu. Itu pendeta dimanapun, sehebat apapun pendeta itu, kalau dia tuh nggak bisa menggerakkan hati seseorang gitu. Di sini aku mau klarifikasi itu doang. Aku hanya bisa bantu dalam doa karena ada beberapa yang bilang sama aku itu dia berada dalam sulit dalam perekonomian. Ada yang DM aku di Instagram juga kayak doain aku ya Kak untuk keluargaku gitu, mama papanya lagi ada bermasalah, ada yang suami istri yang diambang perceraian gitu. Maksud aku dalam mendoakan itu, ayo kita doa sama-sama. Kita tahu kan doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Aku nggak pernah bilang kalau kita berdoa itu aku hanya sendiri berdoa, nggak. Aku pasti mengajak untuk kita sama-sama berdoa. Karena ketika kita berdoa, tangan Tuhan itu bergerak gitu. Dengan kita berdoa sungguh-sungguh, dengan kita berdoa percaya doa kita dijawab sama Tuhan, saya yakin gitu bahwa setiap siapapun kita yang melihat video ini, baik yang kakak yang kemarin, jangan lupa untuk nonton video ini lagi karena inilah klarifikasinya gitu. Aku percaya sih kakak juga dapat diberkati, keluarga kakak dipulihkan, kakak punya masa depan yang lebih indah karena Tuhan merancangkan masa depan kita itu masa depan yang penuh harapan, masa depan yang damai sejahtera. Nggak ada Tuhan itu merancangkan rancangan yang buruk, sakit-sakitan itu nggak ada. Semua yang jelek, semua yang buruk itu berasal dari si iblis gitu. Dan di sini aku berdoa. Fungsi doa itu, tahu nggak sih sebenarnya fungsi doa itu apa? Fungsi doa itu adalah cara komunikasi dua arah gitu. Hubungan intim antara kita dengan Tuhan, dua arah gitu. Makanya Tuhan bilang itu, kalau kau sudah berdoa, percaya dan imani gitu. Karena Tuhan bisa menjawab doa kita gitu. Kayak, aduh Tuhan Yesus, emang sih kemarin itu sempat aku berpikir kayak gini. Ih Tuhan, kok kakak ini bisa berpikiran kayak gini gitu. Tapi di situ Roh Kudus itu kayak bilang sama aku tuh, semua orang itu punya pengertian, punya pemikiran itu yang berbeda-beda. Dan aku juga bersyukur dengan masukan kakak, aku bisa klarifikasi di sini. Inilah fungsinya. Aku belum bisa membantu orang banyak dengan hal materi, belum bisa Kak, karena aku juga masih dalam pergumulan. Tapi aku percaya suatu saat aku juga bisa diubahkan sama Tuhan gitu. Kayak yang kemarin ada jiwa baru, jiwa di gereja yang di gereja kita itu, aku jemput dia. Hujan-hujan aku jemput, dan siang juga aku jemput, ibadah muda-mudi aku jemput, dan semuanya aku jemput gitu. Tapi aku nggak butuh hal yang kayak ini loh aku ganti duit, enggak, aku nggak butuh itu. Tapi yang buat aku tuh mengucap syukur aku bisa mengenal dia, bisa membantu dia itu satu. Dia bilang sama aku gini, dia megang pundak aku, ibunya bilang kayak gini, aku percaya anakku suatu saat kamu bisa melayani jiwa-jiwa, kamu bisa jemput jiwa-jiwa itu dengan roda 4 gitu. Aduh Tuhan Yesus, aku speechless kayak Tuhan aku imanin gitu, kayak karena itu adalah suatu kerinduan gitu. Tuhan aku tuh berguna buat orang lain gitu. Aku nggak mau hanya menjadi motivasi aja. Karena kalau kita hanya bisa menasihati orang lain dan kita nggak bisa menikmati hasil dari apa yang kita ucapkan itu hanya sekedar motivasi, dan aku nggak mau gitu. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau menjadi berkat gitu. Tuhan aku bisa membantu orang lain gitu. Karena Tuhan memilih aku itu untuk
menjala jiwa-jiwa gitu. Dan aku bilang sama Tuhan, Tuhan jangan permalukan aku karena Engkau yang sudah memilih aku. Dan buat kalian siapapun yang menonton video ini, ayo kita doa sama-sama, kita bergerak, kita imani sampai Tuhan berkata, ya anakku, aku mencukupi semua kebutuhanmu. Dan percayalah, gini, kita sama dengan Abraham, kita sama dengan Elia. Elia yang manusia biasa bisa berkata 3,5 tahun itu nggak bisa turun hujan, dan Tuhan menggenapinya gitu. Kalau bukan doa Elia yang berkata Tuhan turunkan hujan, itu nggak bisa turun hujan gitu. Dan Abraham, siapakah Abraham? Dia hanya manusia biasa gitu. Sampai akhirnya itu dengan iman yang dia percayai gitu, Tuhan menjadikan dia itu bapak dari segala bangsa, bapak orang percaya gitu loh. Dan aduh Tuhan Yesus, aku tuh anak Abraham gitu. Kayak ayolah gitu, siapa yang nonton video ini, aku yakin kita semua diberkati Tuhan, kita semua diurapi Tuhan, kita semua dipakai Tuhan, kita semua dipilih Tuhan untuk menjadi berkat-berkat Tuhan dimanapun kita berada. Karena firman Tuhan berkata, diberkati engkau di ladang, diberkati engkau di kota, diberkati anak lembumu, diberkati kandungan domba pun, semuanya diberkati Tuhan. Apalagi yang kita takuti gitu. Aku juga percaya Tuhan pasti akan memulihkan hidup aku, hidup saudara semua yang menonton video ini. Aku mengasihi kalian. Dan apapun yang menjadi persoalan kalian, tetap kuat, tetap berserah sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Abraham menunggu mujizat 40 tahun. Ingat, mujizat itu datang saat kita sudah melewati banyak ujian. Ya. Semangat, ayo kita berdoa sama-sama, yuk. Kita berdoa sama-sama ya, tutup mata. Aku nggak mau aku sendiri yang berdoa gitu. Buat yang nonton video ini, ayo kita berdoa sama-sama. Haleluya Tuhan, aku mengucap syukur Bapa bagimu Yesus, buat segala kemurahan-Mu bagi kami Yesus. Engkau melihat Tuhan, kerinduan kami Yesus, kerinduan pribadi lepas pribadi Tuhan. Ini kami Yesus, kami memang tidak bisa berkumpul di sini untuk sama-sama berdoa, untuk mengucap syukur kepadamu. Tapi aku percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir bagi kami Yesus. Aku percaya Tuhan di saat seperti ini, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Yesus, kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Yesus, kami telah sembuh. Yang sakit disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan kami sukacitamu Yesus, damai sejahtera-Mu, penghiburan daripadamu lebih lagi Yesus. Berikan kami sesuatu yang membuat kami jatuh cinta setiap hari kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kasih-Mu Yesus, cinta-Mu lebih dari apapun yang kami rasakan saat ini Tuhan. Itu yang kami perlukan Tuhan. Emas perak itu tidak ada bandingannya dibanding dengan kasih-Mu, cinta-Mu bagi kami Yesus. Kami percaya Tuhan, hidup berkelimpahan menjadi milik kami Yesus di dalam nama Yesus. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan, aku menopang tangan Tuhan buat kakak-kakak, buat abang yang melihat video ini Tuhan. Biarlah aku berdoa Tuhan, menopang tangan bagi mereka Tuhan. Engkau yang urapi mereka Tuhan, Engkau yang membukakan pikiran-pikiran mereka, membukakan pola pikir mereka Tuhan, memberikan mereka daya cerna dan pikiran-pikiran yang kreatif Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, di saat kondisi seperti ini Tuhan, pandemi seperti ini Tuhan, tidak ada lagi yang bisa kami harapkan Tuhan selain kepadamu Yesus. Tuhan, ini kami Yesus, kami percaya Tuhan, banyak nabi-nabi palsu saat ini Tuhan, dan kami tahu Yesus, jika Engkau berada di pihak kami Yesus, maka kami pasti akan bisa membedakan mana yang dari-Mu Tuhan dan mana yang dari setan. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat kakak yang kemarin ngediam aku Tuhan, yang saat ini sakit Yesus, yang saat ini sakit di rumah sakit Siloam Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan, kesehatan menjadi miliknya Tuhan, umur panjang menjadi miliknya Tuhan. Di dalam nama Yesus segala kutuknya dipatahkan Tuhan, ampuni dosanya Tuhan, sucikan dia Tuhan di dalam nama Yesus, kuduskan dia seperti Engkau yang kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam Yesus, untuk keluarganya Tuhan, Kau berkati keluarganya Yesus, apapun yang menjadi masalah keluarganya Tuhan, Kau tolong dia Tuhan, tolong perekonomian mereka Tuhan, untuk biaya-biayanya Kau tolong Tuhan, Kau pakai dokter-dokter terhebat-Mu Tuhan,
untuk menjawab semua doa-doa kami Tuhan, untuk menyembuhkan kakak ini Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak ada lagi sakit penyakit di dalam tubuhnya Tuhan. Di dalam nama Yesus aku percayai Tuhan, doa orang benar sangat besar kuasanya Tuhan. Di dalam nama Yesus aku percaya Tuhan. Bapa, saat ini juga Yesus aku berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga yang saat ini Tuhan meminta bantuan untuk berdoa kepada aku Tuhan. Aku berdoa Tuhan kepadamu Tuhan. Yesus, Engkau yang berkati mereka Tuhan. Satukan kembali hati mereka Tuhan, dalam lembutkan lagi hati mereka Tuhan. Tidak ada keras kepala antar suami istri Tuhan, tidak ada pertentangan antara anak dan keluarga Tuhan. Di dalam nama Yesus kesehatian menjadi milik mereka Tuhan. Ku percaya Yesus, kasih-Mu, urapan-Mu, kebijaksanaan, hikmat daripadamu turun atas keluarga ini Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa juga Tuhan buat muda-mudi dimanapun mereka berada yang menonton video ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau yang menopang mereka, yang memagari mereka Tuhan. Dalam nama Yesus jauhkan mereka dari segala pergaulan-pergaulan buruk Tuhan, yang kenajisan, seks bebas. Di dalam nama Yesus semua ditolak dalam nama Yesus. Berkati juga hamba Tuhan. Hamba bersyukur Bapak bisa seperti saat ini Tuhan. Engkau hadir bagi hamba Tuhan. Engkau hadir Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati terus hamba Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Lebih lagi Tuhan berkati untuk memberkati Tuhan. Karena kami percaya Yesus, Kau menghendaki kami agar kaya Tuhan. Di dalam Yesus aku percaya dan aku amini Tuhan. Segala janji-Mu digenapi atas hidupku, di atas hidup kami semua. Di dalam Yesus tidak ada kemiskinan, tidak ada belalang pelahap, tidak ada kuasa-Mu menjamah kami. Dalam nama Yesus segala virus, kuman bakteri, sakit penyakit, kelemahan tubuh, mati muda, keras kepala, iri, dengki, kesombongan, ingin mengingini kepunyaan orang lain ditolak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus tidak ada kuasa-Mu. Kemiskinan, kutuk dosa, kutuk keturunan ditolak di dalam nama Yesus. Tapi yang kami izinkan kuasa dari Roh Kudus, penghiburan, kuasa dari sukacita yang Kau turunkan bagi kami, itu yang kami perlukan Yesus. Senantiasa sukacita mengelilingi hidup kami. Di dalam nama Yesus aku mengucap syukur atas segala hal. Di dalam nama Yesus terima kasih Bapa, urapan-Mu atas kami sungguh membuat kami terpesona hari lepas hari. Ini kami Yesus, aku percaya Yesus, doa orang benar sangat besar kuasanya. Engkau tidak pernah mempermalukan anak-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Di dalam nama Yesus jadilah hidup kami berkelimpahan, hidup kami jauh dari kutuk dosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, kita udah selesai berdoa. Jangan lupa berdoa terus, ikuti channel-channel aku terus. Nanti kita bisa berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mau didoakan boleh. Ada Instagram aku namanya Mia Anita Sembiring. Kalau untuk Facebook aku ada namanya Anita aja. Itu ada profilnya, nanti foto muka doang. Nah itu. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Tuhan Yesus memberkati.